Segala puji syukur hanya milik Allah Rabbu Jalla wa'ala, yang masih terus melimpahkan kebaikan demi kebaikan kepada kita. Salah satu di antara nikmat tersebut adalah nikmatun talabatul ilm, nikmat belajar dan bermajelis ta'lim. Kita lanjutkan pelajaran kita jamaah dari risalah singkat yang mana dari kitab kita ini adalah Al-Mufidu Syarhu Qaulil Mufid, karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wasabi Al-Abdali, yang mana disyarah oleh seorang alim ulama yaitu Abu Munzir Yafi'i dari Yaman, di mana pada malam hari ini adalah kita akan membahas keterangan-keterangan ulama berkaitan dengan apa itu bid'ah. Nah, insyaallah taala kita akan upayakan mudah-mudahan bisa memahami berkaitan dengan apa itu bid'ah dari keterangan ulama rahimahullahu taala, sehingga beliau di sini menyebutkan di halaman 193 ta'riful bid'ah, pengertian bid'ah. Dan ini terkadang kalau kita kurang cermat, kurang memahami dan kurang mengerti yang berkaitan dengan bid'ah, ini adalah ada kesalahpahaman, baik yang belajar agama, apalagi yang tidak belajar agama. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan berupaya mudah-mudahan bisa dipahami insyaallah taala tentang apa itu bid'ah. Maka perhatikan di sini para ulama rahimahullahu taala, bisa terlihat nanti di sebelah sana, tentang ta'riful bid'ah. Ini akan kita coba uraikan. Ta'riful bid'ah. Nah ini artinya definisi bid'ah. Karena sebagian orang itu terkadang alergi ketika kita mengatakan bid'ah. Sebenarnya apa itu bid'ah? Inilah yang akan kita bacakan dari uraian-uraian para ulama rahimahullahu taala. Lihat, bid'ah dari keterangan para ulama kita dapatkan seperti dari keterangan Abu Munzir Al-Yafi'i. Ini kalau kita bisa lihat di syarah kitab ini adalah Abu Munzir Al-Yafi'i Muhammad ibn Saleh ibn Munzir Al-Mudawwiri. Nah, ini mengatakan, jadi Abu Munzir Al-Yafi'i beliau mengatakan dari keterangan para ulama, beliau mengatakan al-hadatsu fid din ba'dal ikmal au mastuhdisa ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam minal ahwa'i wal a'mali. Nah, saya tuliskan dari keterangan Abu Munzir Al-Yafi'i. Qala Abu Munzir Al-Yafi'i. Nah ini boleh mengatakan al-hadatsu. Jadi ini antum perhatikannya, ini penting sekali. Al-hadatsu fid din. Nah ini
Saya tak hafal semuanya. Jadi al-hadatsu fid din, kata beliau, ba'dal ikmali, ba'dal ikmal. Ba'dal ikmali au ma uhdisa mastuhdisa au mas tuhdisa ini ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam Ini kata beliau, minal ahwa'i wal a'mali, minal ahwa'i wal a'mali. Nah ini keterangan beliau. Antum perhatikan, cermati ini. Yang namanya bid'ah, biasanya orang bid'ah ini dia. Kata Abu Munzir Al-Yafi rahimahullahu taala, boleh mengatakan al-hadatsu fiddin, perkara baru di dalam agama. Ini al-hadats itu perkara baru. Perkara baru di dalam agama. Ba'dal ikmal, setelah agama sempurna. Setelah agama sempurna. Atau bisa diartikan atau mastuhdisa ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimunculkan setelah kematian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau setelah Nabi meninggal. Minal ahwa wal a'mal, baik dari dalam ataupun dari luar dalam. Nah ini jadi artinya bid'ah adalah kejadian atau perkara baru di dalam agama setelah agama itu sempurna, atau sesuatu yang terjadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, dari apakah amalan berupa zikir dari dalam hati atau langsung dari anggota badan. Kalau ini masih sifatnya umum. Kalau kita lihat masih masih ada kemungkinan. Itu. Wallahu taala alam bissawab. Sebahagian mengatakan, ada yang dikatakan wahia asyai'u yuhdasu min ghairi aslin sabaq. Ini wala mithala tudhiya wala ullifa mithluhu. Kalau ini ucapan dari Imam At-Turtushi. Jadi seorang alim ini mungkin kita tidak pernah dengar. At-Turtushi, beliau mengatakan ini. Saya sebutkan dulu semuanya supaya lebih enak. Yang kedua, qala al-imam, nah ini kata beliau asy-syai', syai'u sesuatu. Jadi kata beliau adalah asy-syai' wa huwa asy-syai'u yuhdatsu min ghairi aslin sabakin. Jadi asy-syai'u yuhdatsu, sesuatu yang muncul baru
min ghairi aslin sabakin. Min ghairi aslin. Ini asy-syai'u yuhdatsu min ghairi aslin sabakin. Wala misala uhtuziya dal ini ya, saya tulisan saya juga kurang. Uhtudiyah wala ullifa misluhu. Nah ini dia, coba antum perhatikan. Imam Al-Turtusi beliau mengatakan bid'ah adalah asyai' sesuatu yuhdatsu yang muncul min ghairi aslin sabakin, bukan dari asalnya, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari syariat, bukan dari agama. Jadi sesuatu yang muncul yang bukan dari agama. Wala misala tudziyah, dan tidak ada contoh yang bisa dicontoh, tidak dikerjakan oleh Nabi, tidak dituntunkan oleh Nabi. Wala ullifa mithluhu, dan tidak ada yang membuat seperti itu. Nah ini kalau Imam Al-Turtusi. Jadi sesuatu yang muncul bukan dari asalnya, bukan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan tidak pernah dilakukan oleh yang lainnya. Nah itulah bid'ah. Itulah bid'ah. Kalau begitu, nih apa namanya? Ini yang kita pakai mic, lampu, kan dah ada dulu. Berarti bid'ah. Bid'ah. Nah ini yang terjadi sekarang. Kita sebutkan dulu baru selesai. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang ketiga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah ini. Apa itu bid'ah kata beliau? Kata beliau, mukhalafatuha Nah ini mukhalafatuha lil kitabi was sunnah. Nah ini kalau ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah bid'ah adalah apa yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, itulah bid'ah. Jadi ketika menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka itu bid'ah. Itu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian selanjutnya Imam Asy-Syatibi. Ini yang sering dipakai, Imam Asy-Syatibi. Yang keempat, walaupun banyak sebenarnya,
Imam Asy-Syatibi. Asy-Syatibi. Ini Imam Asy-Syatibi. Soalnya kalau paling lengkap sebenarnya ini yang terakhir, walaupun saling melengkapi sebenarnya. Ini yang ma'ruf sering dipakai oleh para ulama, ucapan daripada Imam Asy-Syatibi. Kata beliau, ibaratun an tariqatin fiddin. Ibaratun an tariqah qatin fiddin. Ini fiddini. Ibaratun an tariqatin fiddin. Ini saya tulis dulu supaya bisa dilihat. Mukhtara'atun tudahis syariah. Mukhtara'atun tudahis syariah. Mukhtara'atun tudahi syariah. Syariatah. Terus apalagi keterangan beliau, yuqsadu bisuluki alaiha. Yuqsadu bisuluki alaiha. Lihat di sini. Bisuluki alaiha. Ini. Bisuluki alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Al-mubalaghatu fit ta'abbudi. Ini paling agak panjang ya. Al-mubalaghah fit ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini al-mubalaghah. Al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, saya terjemahkan. Apa itu bid'ah menurut siapa? Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan begini, ibarah, suatu ungkapan an tariqatin fiddin, yang dibuat-buat di dalam agama. Jadi sesuatu atau suatu jalan yang dibuat-buat di dalam agama, mukhtara'ah, ya memang sengaja dibuat, diciptakan, tudahis syariah, untuk menyaingi syariat. Jadi suatu ungkapan jalan di dalam agama, suatu ungkapan jalan di dalam agama yang dibuat-buat untuk menyaingi syariat. Yang mana disebutkan yuqsadu, yang dimaksudkan bisuluki alaiha al-mubalaghah. Yang dimaksudkan dengan jalan itu adalah sampai fit ta'abbud. Yang mana dia bisa bersungguh-sungguh, dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan bid'ah. Nah, lihat jamaah. Kalau kita lihat definisi atau keterangan dari para ulama, dari semuanya yang ada ini adalah, kata beliau,
adalah perkara atau sesuatu yang dimunculkan di dalam agama. Nah, perhatikan ini. Sesuatu yang dimunculkan atau al-hadatsu fid din. Sesuatu yang baru muncul dalam agama, yang mana dia dibuat-buat untuk menyaingi syariat. Untuk menyaingi syariat. Yang mana yang dibuat ini adalah tidak lain dan bukan tujuannya kecuali supaya kita itu semakin bagus dalam beribadah. Mudah-mudahan bisa paham ya. Ini itulah bid'ah. Jadi seseorang membuat suatu jalan atau metode di dalam agama dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, dari definisi yang ada ini, apakah sebagian orang mengatakan mobil adalah bid'ah, motor adalah bid'ah, seharusnya kita ini naik onta, kan begitu? Tidak boleh naik pesawat, tidak boleh pakai lampu. Seharusnya zaman Nabi pakai apa dia penerang? Nah, anggaplah pakai pelita. Berarti tidak boleh, itu bid'ah. Mik yang kita, kalau kita masuk, jadi bedakan antara dunia dengan urusan agama. Kalau bid'ah itu yang disebutkan adalah dia membuat suatu metode, suatu jalan di dalam agama. Apa tujuannya jalan atau metode ini? Dalam rangka ibadah. Rangka adalah yuhdasu, terjadi min ghairi aslin sabik, tanpa ada contoh. Tidak ada yang pernah membuat itu. Tidak ada yang pernah melakukan itu untuk dijadikan contoh. Tapi dia untuk menyaingi syariat. Jadi bedakan. Untuk lebih memahami terkait dengan masalah bid'ah. Bid'ah itu adalah suatu jalan yang dibuat di dalam agama, bukan dalam urusan dunia. Lampu urusan dunia, mobil urusan dunia, pesawat urusan dunia, tidak masuk. Sehingga biasanya, weh ini bid'ah, ini bid'ah. Kalau begitu jangan naik mobil karena itu bid'ah. Dia tidak paham antara urusan dunia dengan urusan agama. Kalau bid'ah yang dimaksudkan di sini adalah berkaitan dengan urusan agama. Adapun bid'ah dalam urusan dunia, tafadhol, silahkan, tidak ada masalah karena itu tidak terlarang. Orang sekarang, masya Allah, dengan kecanggihan teknologi sekarang, orang bisa membuat seperti ini, membuat seperti ini. Sama dengan ini, membuat mimbar. Walaupun ini sudah ada, ya sudah ada di zaman Nabi pakai kayu. Kalau ini tidak bisa dikatakan bid'ah. Ya memang Nabi sudah ada. Nah, apalagi yang tidak ada? Nah, contoh yang paling banyak sekarang yang sering terjadi masalah di tengah masyarakat, sebenarnya banyak ya. Contoh yang banyak dikritik oleh para ulama adalah masalah melafadzkan niat. Melafadzkan niat ini untuk apa? Apakah diperuntukkan untuk dunia? Tidak, untuk ibadah. Karena itu nanti ketika kita ingin ibadah, kan begitu. Nah, ini pertanyaannya adalah sesuatu yang baru terjadi di dalam agama, yang tujuannya adalah untuk menyaingi syariat. Setelah Nabi meninggal, setelah agama sempurna. Pertanyaannya, melafadzkan niat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ada nukilan, ada contoh? Tidak ada. Maka itulah bid'ah. Itulah bid'ah. Karena dia memang tidak ada. Dan itu dipergunakan untuk ibadah. Maka itu bid'ah. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian para ulama mengatakan, dan waktu itu memungkinkan dikerjakan oleh Nabi. Apakah melafadzkan niat memungkinkan dilakukan oleh Nabi? Mungkin, tapi Nabi tidak lakukan. Terus,
merayakan kelahiran Nabi yang dikenal dengan Maulid. Maulid itu artinya kelahiran, dari kata walada yulidu maulidan. Itu dalam surah Al-Ikhlas, yulad, dari kata ini, dari walada atau aulada yulidu maulidan. Jadi maulid, kelahiran. Nah, pertanyaannya sekarang, tujuan kita merayakan ini dalam rangka apakah urusan dunia atau ibadah? Maulid, oh ibadah. Pertanyaan sekarang, apakah memungkinkan diamalkan oleh Nabi pada saat itu? Mungkin Nabi lahir, kenapa tidak rayakan? Masa kita lebih pintar belakangan ini dibandingkan dengan Nabi dan para sahabatnya? Jadi artinya sesuatu yang baru muncul dalam agama, yang mana memungkinkan dikerjakan oleh Nabi, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak dikerjakan, hati-hati di situ. Itulah bid'ah. Itulah bid'ah. Sebagian ada yang mengatakan berkaitan dengan tarawih itu bid'ah. Nabi tidak pernah lakukan. Benar atau tidak? Nabi pernah lakukan, hanya 3 kali. Itu pun ada sebab kenapa Nabi tidak lakukan tarawih 1 bulan full, karena mengkhawatirkan itu diwajibkan dan umat tidak akan sanggup. Ini. Kemudian dilanjutkan setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar khalifah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Umar bukan khulafa ar-rasyidin, khulafa ar-rasyidin itu diikuti. Nabi sudah isyaratkan, ikuti sunnahnya dia. Kalau saya tidak kerjakan tapi khulafa ar-rasyidin, khalifah yang 4 ini kerjakan, itu dikerjakan karena itu sunnahku. Ikuti sunnah saya dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Ternyata yang melakukan, mengumpulkan tarwih 1 bulan itu Umar. Untuk 1 bulan penuh. Kenapa pada saat itu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berpencar. Sana ada imamnya, sini kelompok ada imamnya, sini ada imam. Umar dia kumpulkan, satukan, kemudian jadi 1 imam. Nah itulah yang kita amalkan sampai sekarang. Sehingga kalau kita lihat ada beberapa riwayat terkait dengan tarawih, Nabi itu hanya 11 atau 13. Tapi sahabat yang lainnya ada 23, ada yang sampai 60. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, ini penting sekali di sini berkaitan dengan definisi bid'ah, supaya kita juga tidak serampangan mengatakan oh ini bid'ah. Hati-hati di situ. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengisyaratkan dalam hadis, "Man qala li akhihi kafir faqad ba'a ila ahadihima." Jika saudaranya mengatakan dia kafir dan itu tidak, atau ketika sudah keluar kata-kata ini, maka itu akan kembali ke salah satu di antara keduanya. Jika tidak benar apa yang dia katakan kepada saudaranya kafir, maka faqad ba'a alaihi, akan kembali kepada diri orang yang mengucapkan. Nah ini isyarat. Man qala li akhihi ya ahlal bid'ah. Kapan ada seseorang mengatakan wahai ahlul bid'ah, maka akan kembali ke salah satu di antara keduanya. Kalau dia bukan ahlul bid'ah, maka kita yang ahlul bid'ah. Itu. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya banyak sekali nih. Contoh jamaah adalah doa bersama setelah selesai sholat. Kita tidak mengatakan dilarang berdoa setelah sholat, tidak.
Yang tidak ada tuntunannya adalah bersamanya. Kalau doa setelah sholat, tafadhol. Tapi yang dipermasalahkan adalah doa bersama. Jadi bedakan ya, bedakan antara doa bersama dengan doa setelah sholat. Nabi mengingatkan setiap selesai melakukan kebaikan berdoa. Setiap selesai melakukan kebaikan berdoa. Sholat adalah kebaikan, silakan berdoa. Yang masalah adalah bersamanya itu. Nah, doa bersama ini apa yang kita inginkan adalah membuat sesuatu yang mana dia adalah dalam rangka untuk menyaingi syariat. Kan itu untuk ibadah. Berarti itu kita lihat apa ada contoh, ada tuntunan, kalau tidak tinggalkan. Bukan kita tidak suka dengan zikir, doa, enggak. Tapi kondisi dan keadaannya tidak memungkinkan. Apakah zikir doa bersama di zaman Nabi para sahabat bisa dilakukan? Bisa. Kenapa tidak ada? Berarti tidak disyariatkan. Terus zikir memakai biji-bijian. Ya, kalau kita sekarang ini istilahnya adalah tasbih. Kalau orang Arab itu biasanya lihat itu haram. Hada haram. Tasbih hada haram. Oh ini haram ini. Tapi masih banyak juga yang jual. Banyak juga dijual. Tapi intinya di sini bahwasanya kejadian terkait dengan ini berkaitan dengan bertasbih dengan menggunakan biji-bijian atau semisal dengan itu, ini adalah untuk apa? Dalam rangka berzikir, ibadah. Ini dibuat untuk itu, memudahkan dia. Bukan masalah. Nanti akan datang insyaallah keterangan dari Abdullah bin Umar tentang ini. Jangan kita menganggap bahwasanya kalau sudah dianggap baik oleh manusia berarti itu baik. Belum tentu. Kata Abdullah bin Umar, beliau mengatakan kullu bid'atin dolalah. Yang namanya bid'ah itu pasti dolal, sesat. Kata beliau, wa in ra'aha an-nasu hasanah, walaupun manusia itu menganggap itu baik. Ini ucapan dari Imam Al-Lalaka'i rahimallahu taala. Imam Al-Lalaka'i diterangkan oleh Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Al-Lalaka'i oleh Ibnu Umar rahimahullah taala. Terkadang orang menganggap, ini kan baik. Siapa yang melarang berzikir? Tidak ada, bukan kita berkaitan masalah zikirnya. Tapi alat yang digunakan untuk berzikir untuk apa? Adalah mubalaghah, mukhtara'ah tudahi syariah. Ada dia munculkan, dia buat dalam rangka untuk menandingi syariat. Syariat tidak ada itu, kenapa kita buat tandingan? Itulah bid'ah. Jadi sehingga perhatikan ya, ucapan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala adalah ibaratun, adalah suatu ungkapan, adalah ungkapan atau ibarat antoriqatin fiddin, yang dibuat dalam jalur ibadah, yang muhtara'atun tudahi syariah, dalam rangka menyaingi syariat. Ini yuqsadu bisuluki ilaiha al-mubalagha fit ta'abbud, supaya semakin bagus ibadahnya. Kan ini, supaya saya tidak lupa-lupa menghitung. Biasanya tasbih itu 33 biji. Oh iya, berarti habis 33. Berarti supaya saya ini lebih bagus. Ini maksudnya persis diterangkan oleh Imam Asy-Syatibi. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadits Jabir yang sering disebutkan dalam khutbatul hajah. Wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Segala sesuatu yang baru dimunculkan dalam agama yang tujuannya menyaingi syariat adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap dolalah bid'ah itu adalah dolal. Dan disebutkan wa kullu dolalatin finnar dalam riwayat lainnya. Namanya kesesatan pasti di neraka. Tapi tidak bisa kita ponis
langsung ahlul bidah di neraka. Tidak bisa kita membuat kesimpulan begitu, tidak bisa. Perhatikan ini. Biasanya ada orang yang membuat kesimpulan, oh berarti ini bid'ah itu sesat itu neraka, berarti ini di neraka. Nah ini keliru, hati-hati di situ. Jadi kenapa kita harus belajar supaya mendudukkan posisi sesuai dengan porsinya. Itu wallahu taala alam bissawab. Jadi ini mudah-mudahan bisa paham ya, supaya nantinya kita tidak salah, tidak keliru dalam meletakkan sesuatu. Oh dikatakan bid'ah. Terkadang kita sendiri yang lama belajar agama, oh ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Hati-hati di situ. Jadi bid'ah sekali lagi adalah sesuatu yang dibuat di dalam agama dalam rangka menyaingi syariat. Oleh karena itu ucapan Imam Malik rahimahullahu taala keras. Beliau mengatakan bahwasanya, saya tidak hafal bahasa Arabnya, ucapan beliau maknanya begini, bahwasanya orang yang membuat perkara baru dalam agama, artinya membuat perkara bid'ah, maka dia menuduh Nabi itu adalah tidak amanah. Satu, ini bahaya ini. Dan menuduh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pendusta. Kenapa? Karena di surah Al-Maidah ayat 3 Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Berarti kita menambah dalam agama, adanya bid'ah berarti tambahan. Kenapa menambah? Karena agama kurang. Kan begitu. Berarti kita menganggap bahwasanya Allah ini pendusta. Kenapa jemaah? Allah mengatakan saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Berarti sempurna. Di hari Arafah Nabi SAW berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Nah ini berarti dianggap Nabi tidak amanah. Kalau ada orang yang membuat bid'ah itu menganggap Nabi itu tidak amanah, berarti ada yang disembunyikan oleh Nabi, dia tidak sampaikan. Padahal di Arafah pada saat itu Nabi berkhutbah. Dia bertanya, hari apa ini? Hari Arafah 9 Zulhijjah. Di mana ini? Di Arafah. Di tanah mana? Di tanah haram, di bulan yang haram. Maka Rasulullah mengatakan masih ada di antara ajaran-ajaran agama yang saya belum sampaikan. Maka tidak ada. Sebagian sahabat ini tertunduk. Dia tidak bisa mengeluarkan, tidak ada lagi ya Rasulullah. Pokoknya agama ini sudah cukup. Sebagian sahabat yang peka itu dianggap ini Nabi tidak lama meninggal. Kenapa? Kalau agama sempurna, Nabi sudah sebutkan, saya telah menyampaikan kepada kalian agama seluruhnya. Agama ini sudah sempurna. Atau masih ada yang saya belum sampaikan? Maka para sahabat mengatakan tidak ada ya Rasulullah, sudah. Maka sahabat yang lainnya mengatakan ini tidak lama Nabi ini akan meninggal. Ternyata betul. Setelah dari situ Nabi jatuh sakit. Dari sakitnya itu Nabi tidak sembuh, meninggal. Nabi meninggal. Maka ini jamaah yang dimuliakan, kata Imam Malik rahimahullahu taala, siapa yang mengatakan ada bid'ah dalam agama, maka dia menuduh Allah itu pendusta. Kemudian Nabi tidak amanah, naudzubillahi min dzalik. Kalau ada sampai seperti ini, artinya dia tidak mengatakan Allah pendusta, Nabi tidak amanah, tetapi perbuatannya menunjukkan itu. Kalau begitu jaga dan hindari hal tersebut, karena ini adalah perkara yang membahayakan kita. Karena Allah mengatakan agama telah sempurna. Masa kita tambah? Adanya tambahan yang kita masukkan, kita membuat suatu metode cara dalam beribadah, berarti kita menganggap ajaran Nabi ini tidak sempurna. Al-Quran yang dengan hadis Nabi SAW berarti belum sempurna, butuh ditambah. Kan begitu konsekuensi dari itu. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wallahu ta'ala alam bissawab. Selesai berkaitan dengan masalah definisi daripada bid'ah. Jadi antum lihat, catat baik-baik, kalau tidak paham ditanyakan insyaallah ta'ala, karena itulah bid'ah kata para ulama. Suatu jalan, suatu metode
yang dibuat dalam rangka beribadah supaya semakin dekat kepada Allah, supaya semakin ini. Agama itu adalah tauqifiyah, tinggal kita mencontoh, tinggal kita meniru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan disuruh membuat, bukan mukhtara'ah, tetapi adalah iqtidah, mencontoh atau meniru Nabi. Ada pertanyaan? Mengangkat tangan. Iya, kalau sendiri-sendiri maka tidak ada masalah, dia itu urusan dia. Tapi yang jadi masalah tak kala dia berjamaahnya di situ. Itu yang diinikan, itu yang dilarang, karena tidak ada contoh dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mau doa sendiri, dia besarkan, walaupun jangan dibesarkan ya, karena mengganggu orang lain. Mengganggu. Dan memang ada syariat untuk berdoa mengangkat tangan, tidak ada masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yastahi minal ibad. Allah itu malu terhadap hamba yang mana yad'u wa yarfa'u yadai wa yarji'u habwan. Allah itu malu terhadap hamba yang mana hamba ini berdoa sambil mengangkat tangannya, kemudian dia turunkan dalam keadaan tidak dikabulkan permintaannya. Artinya dari sini ada syariat untuk mengangkat tangan dalam berdoa. Jadi bukan larangan, tetapi hadisnya secara umum. Yang dilarang adalah tatkala doa berjamaah, itunya berjamaahnya, bukan berdoanya. Bukan berdoa sendiri-sendiri, tapi doa berjamaahnya yang tidak dibolehkan. Ya, saya kira itu Allah Ta'ala. Ada yang lain? Fadhal. Ya, ini sama sebenarnya, sama. Mau digital atau manual juga sama insyaallah. Karena yang ada diajarkan Nabi itu sebenarnya, kalau hadisnya sebenarnya ini ruas-ruas jari itu lemah. Yang ada sebenarnya ujung-ujung jari. Kata para ulama, boleh kita menggunakan ruas-ruas ini, tetapi dengan ketentuan jangan dianggap itu dari Nabi. Ini, yang ada itu ruas-ruas ini. Jadi kalau 6 kali ini berarti 30, tinggal tambah 3. 33. Jadi 6 kali itu arti 3 kali 6 30 tambah 3 berarti 30. Itu ujung jari. Itu pun dengan menggunakan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Sekarang ini Masya Allah kecanggihan teknologi, pakai digital sekarang. Ada sekarang. Ini sama sebenarnya. Hanya lebih canggih dengan yang yang tasbih biasa. Nah, ini pernah diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika itu dia lihat, saya lupa itu ini kisahnya di Masjidil Haram, di Mekah atau di Madinah. Intinya Abdullah bin Mas'ud itu melihat sekumpulan orang-orang yang berjamaah, kemudian dia berzikir dengan menggunakan batu-batu ini. Ketika itu maka Ibnu Mas'ud langsung mengingkari mereka. Kalian ini melakukan sesuatu yang begini. Pakaian Nabi itu belum kusam. Artinya Nabi baru meninggal, kalian sudah membentuk seperti ini. Apa ucapan mereka? Saya ini melakukan ini bukan untuk berbuat kejelekan, tetapi untuk kebaikan. Nah, coba lihat, untuk berbuat baik dengan menggunakan biji-bijian, maka inilah langsung diingkari oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak pernah dicontohkan, tidak pernah dituntunkan. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata diceritakan bahwasanya hampir semua yang terlibat dalam zikir berjamaah pada saat itu yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud, ternyata itulah yang membunuh para sahabat Nabi. Dia masuk dalam golongan orang-orang Khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin. Ternyata itu mereka itu. Para sahabat mengatakan hampir semuanya saya lihat, ternyata yang dulu-dulu ini ternyata itu semua yang membunuh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Ini kenapa? Karena ini yang terjadi. Sehingga ini jamaah hati-hati berkaitan dengan ini. Kita jalankan saja sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi. Agama ini adalah tauqifiyah, sesuatu yang sudah ada
tuntunan dan contohnya. Tak perlu kita membuat hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Itu Allahu ta'ala bissawab. Saya kira itu. Yang lain cukup ya, insyaallah karena waktu mungkin ini. Nanti kita lanjutkan. Itu baru definisinya. Nanti kita sebutkan bahagian-bahagian daripada bid'ah. Sehingga beliau di sini sebutkan tentang aqsamul bid'ati, pembagian bid'ah. Nanti akan datang insyaallah taala tentang, bahkan ulama kita itu membuat satu buku khusus tentang usulul bid'ah. Usul-usul bid'ah. Nah ini wallahu taala bisawab. Nanti suatu saat kita bisa baca supaya kita itu kuat dan kita tidak memudah membid'ahkan orang, dan kita juga menjaga diri jangan sampai terjatuh dalam perbuatan bid'ah. Saya kira ini wallahu taala bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.